Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Berikut nama kelompoknya. Yang pertama ada saya, Laila Sabrina Aryani dengan NIM 2019-410136. Selanjutnya ada Laksmi Dita Okta Riani 2019-410161. Selanjutnya ada Mahfudz Alfarizi dengan NIM 2019-410048 dan Restu Elsa Rahayu dengan NIM 2019-410140. Dan yang terakhir ada Salsabila Fajrin 2019-410082. Yang pertama ada manajemen persediaan. Intinya dalam manajemen persediaan yaitu untuk mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan dengan tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Yang terakhir, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dan yang tertanam dalam persediaan. Sedangkan semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, maka semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Secara keseluruhan, proses produksi ini merupakan suatu proses yang dinamis, terutama pada pergerakan barangnya. Karena itu, akan diperlukan pengelolaan yang baik terhadap barang tersebut, agar tidak dapat mengganggu proses produksi. Yang akan dimaksud dengan manajemen persediaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi. Biaya ini mencakup biaya variabel, asuransi, dan pajak. Dalam beberapa kasus, bagian dari biaya penyimpanan adalah tetap. Misalnya, jika suatu gudang dimiliki dan tidak dapat digunakan untuk maksud lain, biaya tetap demikian seharusnya tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan sediaan. Sebaliknya, pajak dan asuransi harus dimasukkan hanya jika bervariasi sesuai dengan tingkat kesediaan. Biaya bunga tinggi itu terdapat dua, yaitu biaya bunga dan opportunity cost. Biaya bunga adalah jika investasi dibiayai modal asing, sedangkan opportunity cost adalah di mana jika investasi dibiayai modal sendiri. Kemungkinan kerugian karena kerusakan dan turunnya kualitas, di mana biaya kerusakan harus ditempatkan ke satuan-satuan barang yang memiliki resiko tinggi untuk menjadi rusak. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga biayanya. Produk-produk yang mudah rusak harus dibebani dengan biaya, serta memperkecil keuntungan perusahaan. Dan jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya capital assets dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis persediaan. Di dalam jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 3. 1. Raw material merupakan persediaan bahan mentah yang digunakan perusahaan sebagai langkah awal proses produksi. Misalnya, besi yang digunakan dalam perusahaan penghasil baja. Yang kedua, work in process merupakan persediaan barang setengah jadi atau barang jadi yang masih diproses menuju barang jadi. Yang ketiga yaitu finish good, merupakan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Selanjutnya ada metode manajemen persediaan. 1. EOQ atau Economic Order Quantity. 2. Reorder Point. 3. Safety Stock. Dan yang keempat just in time atau persediaan tepat waktu. EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Rumus akar 2 kali R kali S per P kali I. Ada juga keterangannya. R itu penggunaan atau permintaan yang diperkirakan bahan per tahunan. S itu biaya pesanan setiap kali pesan.
P itu harga beli per unit yang dibayar, dan I itu presentasi biaya simpan dan pemeliharaan. Reorder point adalah saat di mana persediaan perlu dilakukan pemesanan kembali, atau istilahnya sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Rumus reorder point itu sendiri adalah lead time ditambah safety stock. Lead time adalah jeda waktu antara pemesanan sampai dengan barang tersebut masuk ke gudang. Biasanya berkisar antara beberapa minggu hingga bulan. Lamanya lead time tergantung dari tingkat kesulitan barang yang dipesan, jumlah barang, hingga jarak tempuh pengiriman barang tersebut. Kemudian safety stock. Safety stock adalah persediaan tambahan yang harus diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Kemudian ada just in time. Just in time merupakan persediaan yang diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan, dan tidak ada persediaan yang mengendap di gudang. Artinya, perusahaan hanya memproduksi sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan atau menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. 1. Sebuah perusahaan komputer beroperasi dalam kondisi persaingan pasar yang sangat tajam dalam pembuatan semikonduktor. Ia meminta manajer gudang untuk mempertahankan persediaan besi sebesar 10.000 unit. Penjualan tahunan diperkirakan sebesar 5 juta unit. Biaya pembuatan 10.000 per unit. Biaya simpan 40% karena tingkat keusangan yang tinggi. Biaya scheduling production around 500.000. Tentukan A. EOQ. B. Berapa biaya persediaan total setiap tahun? C. Jika persediaan besi diturunkan menjadi 5.000 unit, bagaimana pengaruhnya terhadap biaya persediaan? D. Jika biaya produksi run menjadi 800.000, berapakah kuantitas produksi optimal? Penyelesaian. A. Menghitung ekonomi order quantity. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali L sama dengan akar 2 kali 5 juta dikali 500.000 dibagi 10.000 dikali 40% sama dengan 35.355 unit. B. Biaya persediaan tahunan. Frekuensi produksi sama dengan 5 juta dibagi 35.355 sama dengan 141 kali. Biaya produksi sama dengan 500.000 dikali 141,42 sama dengan 70.710.000. Rata-rata persediaan 35.355 dibagi 2 ditambah 10.000 unit sama dengan 27.678 unit. Biaya simpan sama dengan 40% dikali 10.000 dikali 22.678 sama dengan 110.712.000. Biaya total sama dengan 110.712.000 ditambah 70.710.000 sama dengan 161.422.000. C. Rata-rata persediaan sama dengan 35.355 dibagi 2 ditambah 5.000 unit sama dengan 22.678. Biaya simpan sama dengan 405 dikali 10.000 dikali 22.678 sama dengan 90.712.000. Biaya total sama dengan 90.712.000 ditambah 70.710.000 sama dengan 161.422.000.
D. Jika biaya production run menjadi 800.000, EOQ sama dengan akar 2 kali 5 juta dikali 800.000 dibagi 10.000 dikali 40% sama dengan 44.721 unit. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu PT Kiki merencanakan akan menghasilkan 80.000 unit produk jadi setiap tahun. Setiap unit memerlukan 2 kilo bahan baku dengan harga per kilo yaitu Rp50. Persediaan awal bahan baku 12.000 kilo dan persediaan akhir yang diinginkan 21.000 kilo. Biaya pemesanan adalah 7.000 per pesanan dan biaya penyimpanan 15%. Pengiriman memerlukan waktu 4 minggu. A. Tentukan berapa kuantitas pemesanan yang optimal. Dari soal, 80.000 dikali 2 kilo sama dengan 160.000 kilo. Persediaan akhir sama dengan 160 kilo ditambah 21.000 kilo sama dengan 181 kilo. Persediaan awal sama dengan 180 kilo dikurang 12.000 kilo sama dengan 169.000 kilo. Kuantitas pemesanan yang optimal adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali 169 dikali 7.000 dibagi 50 dikali 15% sama dengan 17,761 kg. B. Apabila safety stock ditentukan 10.500 kilo, berapa ROP-nya? Safety stock sama dengan 10.500 kilo, tingkat ROP sama dengan safety stock ditambah kebutuhan selama lead time. Kebutuhan per minggu sama dengan 169.000 dibagi 52 sama dengan 3.250 kilo. ROP sama dengan 10.500 ditambah dalam kurung 4 dikali 3.250 tutup kurung sama dengan 23.500 kilo. C. Berapa rata-rata investasi dalam persediaan? Rata-rata investasi dalam persediaan sama dengan 17.761 itu dari hasil EOQ yang di atas dibagi 2 dikali 50 ditambah dalam kurung 10.500 dikali 50 tutup kurung sama dengan 969,25. D. Berapa biaya pemeliharaan setelah adanya safety stock? Biaya pemeliharaan setelah adanya safety stock sama dengan 15% dikali rata-rata investasi yang tadi 969,25 sama dengan 1453,75.